Dolar rebound tajam karena data non-farm payroll secara mengejutkan hasilnya lebih besar daripada perkiraan. Sobat traders, pada minggu yang lalu dolar berhasil mengalahkan rival-rivalnya mata uang utama. Dan bagaimana untuk peluang minggu ini? Cukup seru ya untuk analisa dan peluang-peluang market minggu ini. Mari kita bahas untuk analisa market mingguan forex untuk tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober 2024. Sebelumnya kita bahas dulu untuk preview ya mengenai pergerakan minggu yang lalu. Kita lihat sobat traders, dolar Amerika Serikat menguat tajam didukung data-data ekonomi yang positif, yaitu data terutama data non-farm payroll pada hari Jumat yang lalu. Data non-farm payroll-nya melesat naik, unemployment-nya turun, kemudian tingkat rata-rata upah harian per jam juga naik. Semuanya hijau ya, sehingga membuat dolar solid menguat pada hari Jumat yang lalu dan menutup mingguan dengan penguatan. Kita lihat candle atau grafik dolar indeks mingguan, candlenya bullish sekali, candle bullish engulfing, mengalahkan level tertinggi dalam 1 bulan terakhir. Oke, kemudian Euro USD turun, turunnya 1,62%, GBP USD turun 1,81%, dan USD Japanese Yen atau dolar menguat terhadap yen 4,6%. Jadi yang buat para buyers dolar ya, yang ambil posisi buy dolar atau sell mata uang utama ya, selamat Anda mendapatkan profit ya pada seminggu yang lalu. Oke, lalu bagaimana untuk pergerakan market minggu ini ya? Apa yang perlu kita perhatikan? Nah, untuk Senin Selasa di awal minggu ini ada beberapa negara yang libur ya, sehingga dan tidak ada juga data ekonomi yang penting pada Senin Selasa, sehingga kemungkinan market akan cukup konsolidasi ya. Kemudian kita lihat hari Rabu ada RBNZ atau Reserve Bank of New Zealand Rate Statement. Ini buat yang trade-nya per NZ ya. Kemudian untuk yang fokus market minggu ini, hari Kamis dini hari ada FOMC minutes meeting. Ini adalah minutes dari pertemuan FOMC pada September, di mana untuk pertama kalinya The Fed menurunkan suku bunga ya. Kemudian ada data inflasi atau CPI, ada core CPI dan core CPI year on year. Ini data yang paling penting ya. Kemudian Jumat dilanjutkan dengan ada GDP dari Inggris, kemudian ada core PPI US. Oke sobat trader, jangan lupa juga pantau terus untuk perkembangan berita di Timur Tengah, karena bisa juga dijadikan berburu aset safe haven untuk dolar dan yen ya ketika ada eskalasi atau geopolitik yang memanas. Sudah disampaikan bahwa gold pada minggu yang lalu bullish engulfing ya, ini menunjukkan bahwa terjadi satu dukungan yang solid untuk dolar ya, sehingga menguat mengalahkan level tertinggi sebelumnya, bahkan level tertinggi 1 bulanan. Nah, kita lihat dengan adanya bullish engulfing dan break level tertinggi sebelumnya atau terjadi break of structure. Kalau break of structure maka cenderung untuk melanjutkan kenaikan sebelumnya sobat traders. Nah, target berikutnya bisa jadi ke level tertinggi berikutnya di 102.86 atau di sini ada MA ya. Ini ada MA 100 di 102.64. Oke, kita ke Euro USD. Euro USD adalah lawan utama daripada dolar atau rival dolar. Kita lihat bagaimana pergerakan Euro USD mengalami koreksi penurunan tajam. Kita lihat memang dari sejak gagalnya melewati level 1.12.000 ya dalam 2 minggu yang lalu, maka terjadi penembusan support trendline, lalu support hariannya juga sudah ditembus, dan support krusial yaitu di level 1.100 sudah di break, sehingga ini terjadi dari atas ke bawah. Ini sudah terjadi change of character, sehingga sekarang trennya cenderung bearish dengan support berubah menjadi resisten. Jadi ini support become resisten. Oke sobat trader, jadi support become resisten di sini dan di 1.1. Jadi harga akan mencoba ke 1.1 lagi, kemudian akan turun. Nah, di sini ada area support di 1.09. Kita bisa pakai round number 100, maka level-level kelipatan 100 bisa jadi support ataupun resistennya.
Kemudian GBP USD juga mengalami penurunan yang cukup tajam. Bagaimana terjadi candlenya bearish engulfing yang cukup solid penurunannya. Nah, kita lihat di sini sudah terjadi break low candle sebelumnya ya. Maka ini bisa menjadi resistensi apabila harga rebound. Untuk minggu ini trennya bearish untuk GBP USD, dan kita lihat pada hari Jumat ada kenaikan tipis ya, karena turun lalu body candlenya naik tipis. Ini artinya penurunan kemungkinan tertahan dulu ya. Jadi di awal minggu ini mungkin bisa kalau belum ada posisi mungkin slow dulu sambil melihat bagaimana adanya reaksi ke atas dulu ya. Kalau saya lihat mungkin bisa jadi ke sini ke 1.3235. Jadi bisa jadi naik dulu 100 pip. Kemudian di area sini adalah area untuk entry sell, karena kemungkinan harga akan masih tertekan turun. Target utamanya adalah ke level sini 1.3040-an. Oke sobat trader, kita bahas untuk USD Japanese Yen yang naik signifikan pada minggu kemarin. Kita lihat sudah terjadi juga break of structure. Kita lihat ya, sudah selama 3 minggu ini sudah rebound dari lembahnya ya. Di sini kita lihat sudah break level tertinggi pada awal September, sudah break, jadi break of structure. Kemudian target berikutnya adalah level tertinggi di 15 Agustus, yaitu di 14938 ya. Pada hari ini harga Senin pagi harga sudah sampai 149, dan ini kemungkinan akan menguji 14938. Kalau terjadi break maka harga akan naik lagi, cenderung naik ke 150 dan seterusnya. Jadi ini potensial untuk trade GBP USD. Kita bisa mengincar ada 2 opsi. Pertama adalah bisa menunggu harga retest ke level ini, resisten become support di 147, sekitar 14723 ya, atau menunggu break 14930-an untuk lanjut terus, untuk kita bisa buy mengikuti breakout harga. Oke, kita akan ke Euro Japanese Yen ya. Kita lihat pair untuk euro terhadap yen sama ya sobat trader, sudah terjadi break of structure. Di sini juga sudah terjadi break of structure, kemudian masih tertahan di level tertinggi akhir September ya. Kita lihat di sini. Tapi kemungkinan besar ada potensi sobat trader untuk mengincar level tertinggi pada 15 Agustus sama seperti USD Japanese Yen tadi. Jadi potensinya masih bullish untuk Euro Japanese Yen. Kemungkinan untuk kita buy menunggu harga retest di sini di 16230-an, menunggu harga retest di sini, maka kita bisa open buy dengan target yaitu di level ini 163.700. Oke, 163.700 sini sobat trader kita bisa cari sekitar 150-an pips. Oke, demikianlah untuk analisa market forex pada minggu ini. Banyak peluang-peluang penguatan dolar ya, USD Japanese Yen, dan penurunan euro dan juga pound sterling. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya, dan jangan lupa kalau mau trading dan bisa mendapatkan signal-signal dan support di Java Global Future saja. Salam profit.